Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sebagai moderator Citra Putri Firdawati dengan NIM 09030582327105 dan rekan-rekan saya. Saya Rizky Amelia dengan NIM 09030582327078. Saya Ica Agustin dengan NIM 09030182327003. Kami dari kelas TK3A di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional pada software. Tema yang kami ambil yaitu Internet Browsing, dengan aplikasinya yaitu Google Chrome. Pada pemaparan ini terdapat 11 peragaan. Peragaan pertama akan disampaikan oleh Rizky Amelia. Pada peragaan pertama terdapat 6 kebutuhan perangkat lunak, yaitu 1. Pengguna dapat melakukan login terlebih dahulu ke akun Google. Seperti yang dapat dilihat pada tampilan awal ini, merupakan tampilan dari halaman login, di mana pengguna diminta untuk memasukkan email yang telah terdaftar. Kemudian, pengguna diminta untuk memasukkan password. Setelah melakukan login, maka perangkat lunak akan menampilkan halaman beranda seperti yang terlihat pada layar. 2. Pengguna dapat memasukkan URL atau alamat web pada bagian navigasi bar untuk mengakses web yang dituju. Contoh di sini saya memasukkan alamat web Simak Unsri. 3. Pengguna dapat membuka tab baru untuk mengakses situs web berbeda dengan mengklik icon tanda tambah di samping tab yang sedang dibuka, di mana dengan membuka tab baru ini, maka tidak akan menutup halaman web yang sedang dibuka sebelumnya. 4. Pengguna dapat mengelompokkan tab berdasarkan tema atau topik tertentu untuk menjaga keteraturan tab. Caranya dengan mengklik kanan tab yang ingin dikelompokkan, kemudian klik Add Tab to New Group, lalu ketik nama dari grup yang dibuat. Jika ingin memilih warna grup, silakan ganti sesuai dengan warna yang diinginkan. Jika sudah, aktifkan mode Save Group, maka tab tersebut sudah dikelompokkan. Yang kelima, pengguna dapat menyematkan tab agar posisinya tetap di sebelah kiri dengan klik kanan pada tab yang ingin disematkan, lalu klik pin, maka tab tersebut sudah tersematkan. Yang keenam, pengguna dapat menyimpan bookmark untuk halaman favorit agar mudah diakses kembali dengan klik ikon bintang yang terdapat pada bilah alamat, lalu pilih folder penyimpanan dan klik Done, maka halaman tersebut sudah tersimpan di bookmark. Peragaan kedua terdapat 6 kebutuhan perangkat lunak, yaitu 7. Pengguna dapat membuka window baru untuk memulai sesi browsing terpisah dari window yang sedang aktif dengan klik icon titik 3 di kanan atas, kemudian klik New Window. 8. Pengguna dapat memilih mode penyamaran untuk menjelajah situs web tanpa menyimpan riwayat penelusuran, cookie, atau data situs setelah sesi ditutup. Untuk menggunakan mode ini, klik icon titik 3 di kanan atas, kemudian klik New Incognito Window. 9. Pengguna dapat melakukan pencarian yang diinginkan dengan menggunakan kata kunci. 10. Pengguna dapat melakukan pencarian dengan perintah suara menggunakan fitur mikrofon. 11. Pengguna dapat melakukan pencarian dengan menggunakan gambar. Di sini pengguna diminta
untuk mengupload gambar yang ingin ditelusuri. 12. Pengguna dapat melihat riwayat penelusuran dengan klik ikon titik 3 di kanan atas, kemudian klik history. Ini merupakan tampilan dari riwayat penelusuran yang mencakup semua halaman web yang telah dikunjungi, tanggal kunjungan, dan waktu kunjungan. Peragaan ketiga, kebutuhan fungsional. 13. Melakukan proses unduhan konten dari situs web. 14. Melakukan pengaturan sinkronasi untuk dilakukan proses sinkronasi. 15. Menghentikan proses yang berjalan di Chrome dengan fitur Text Manager. 16. Mengubah tema atau tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Ke-17. Memperbesar atau memperkecil tampilan halaman. 18. Melakukan proses mencetak halaman web. Peragaan keempat. 19. Mengelola pemberitahuan dari situs web. 20. Menggunakan mode layar penuh pada tampilan halaman web. 21. Mengelola kata sandi yang disimpan. 22. Membuka developer tools dan berinteraksi dengan elemen halaman. 23. Memblokir iklan yang tidak diinginkan. 24. Melakukan penghapusan data penelusuran. Saya akan menjelaskan peragaan kelima. Terdapat 6 kebutuhan fungsional dari perangkat lunak, yaitu 25. Mencari kata pada halaman web yang sedang dibuka. 26. Menerjemahkan halaman web ke bahasa lain. 27. Membuka file PDF dari situs web yang telah ditelusuri. 28. Mengirim konten dari browser ke perangkat yang mendukung, seperti TV. 29. Mengaktifkan mode membaca yang minimalis untuk pengalaman membaca yang lebih baik. 30. Mengatur tampilan halaman beranda yang dapat disesuaikan. Peragaan ke-6. Terdapat 6 kebutuhan non-fungsional dari perangkat lunak, yaitu 31. Kecepatan respon. Browser harus memiliki waktu loading halaman yang cepat. 32. Keamanan data. Aplikasi harus bisa melindungi data pengguna melalui malware, phishing, dan ancaman lainnya. 33. Stabilitas. Aplikasi harus meminimalkan celah dan gangguan saat browsing. 34. Kompatibilitas. Aplikasi harus mendukung berbagai platform dan sistem operasi. 35. Antarmuka pengguna. Aplikasi harus menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. 36. Penggunaan sumber daya. Menggunakan CPU dan memori secara efisien di dalam aplikasi. Peragaan ke-7 terdapat 6 kebutuhan perangkat lunak, yaitu nomor 37, dukungan multibahasa. Aplikasi harus menyediakan dukungan untuk berbagai bahasa, di mana fitur ini terdapat di pengaturan bagian language. 38. Aksesibilitas. Aplikasi harus bisa mendukung pengguna dengan kebutuhan khusus. Ini juga terdapat di pengaturan bagian aksesibilitas. 39. Fleksibilitas. Aplikasi harus bisa menyesuaikan pengalaman browsing sesuai kebutuhan. 40. Pembaruan berkala. Aplikasi harus melakukan pembaruan rutin untuk meningkatkan fitur dan keamanan. 41. Skalabilitas. Aplikasi harus mampu mengatasi peningkatan jumlah pengguna. 42. Transparansi data. Aplikasi harus menyediakan informasi yang jelas tentang penggunaan data. Ini terdapat di pengaturan pada bagian privacy and security.
Peragaan ke-8 kebutuhan non-fungsional. 43. Dukungan ekstensi. Aplikasi harus menyediakan dukungan untuk berbagai ekstensi. 44. Integrasi sistem. Aplikasi harus bisa mengintegrasikan dengan sistem operasi dan aplikasi lain. 45. Kompatibilitas jaringan. Aplikasi harus mampu bekerja dengan berbagai jenis jaringan. 46. Kinerja jaringan. Aplikasi harus bisa mengoptimalkan penggunaan bandwidth. 47. Kinerja konsisten. Aplikasi harus bisa menjaga kinerja yang baik di berbagai perangkat. 48. Pengelolaan bug. Aplikasi harus mampu menyelesaikan bug dengan cepat. Peragaan ke-9, terdapat 6 kebutuhan non-fungsional dari perangkat lunak, yaitu 49. Pembaruan otomatis. Aplikasi harus bisa memastikan pengguna selalu menggunakan versi terbaru. 50. Kontrol pengguna. Aplikasi harus memberikan kontrol penuh kepada pengguna atas data mereka. 51. Pemulihan data. Aplikasi harus memulihkan data jika terjadi masalah. 52. Privasi pengguna. Aplikasi harus bisa menjaga privasi pengguna. 53. Peringatan dan ancaman. Aplikasi harus bisa memberikan peringatan saat ada ancaman. 54. Integrasi. Aplikasi harus bisa memudahkan integrasi dengan alat pengembangan. Peragaan ke-10 kebutuhan non-fungsional. 55. Konsistensi. Aplikasi harus bisa memastikan konsistensi dalam antarmuka. 56. Dokumentasi. Aplikasi harus menyediakan dokumentasi yang jelas dan terperinci. 57. Responsivitas. Aplikasi harus memberikan respon yang cepat terhadap interaksi pengguna. Peragaan ke-11, terdapat 3 kebutuhan non-fungsional dari perangkat lunak, yaitu 58. Ketersediaan. Aplikasi harus bisa memastikan layanan tetap tersedia dan dapat diakses kapan saja. 59. Ketersediaan layanan dukungan. Aplikasi harus menyediakan dukungan teknis dan pemecahan masalah. 60. Adaptabilitas. Aplikasi harus bisa memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan pengguna.
Peragaan ke-10, kebutuhan non-fungsional. 55. Kontrol pengguna. Memberikan kontrol penuh kepada pengguna atas data dan preferensi mereka. 56. Aksesibilitas. Memastikan aksesibilitas bagi pengguna dengan kebutuhan khusus. 57. Dukungan eksistensi. Menyediakan dukungan untuk berbagi eksistensi dan add-on. Selanjutnya saya akan menjelaskan peragaan kebutuhan non-fungsional dari perangkat lunak, yaitu 58. Kinerja multitasking, mendukung multitasking dengan baik. 59. Performa, memastikan aplikasi berjalan dengan lancar di berbagai aplikasi. 60. Interoperabilitas, berfungsi dengan baik bersama dengan perangkat lainnya. Sekian presentasi mengenai peragaan kebutuhan perangkat lunak dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator Citra Putri Pedawati dan rekan saya Rizky Amelia, Ica Agustin, pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.